boleh dibilang bulan Imlek yang satu ini butuh ekstra waspada kita, butuh ekstra kecermatan kita agar segala sesuatunya, apakah itu deraannya, masalahnya, ataupun potensi daripada bisnis itu sendiri tidak akan lolos dari pengamatan kita. Kita harus bisa turun tangan sendiri. Ya, jangan terlalu mengandalkan pihak lain. Kenapa? Kalau kita mengandalkan pihak lain, tentu saja, ya, apa yang tadi dikatakan sebagai labirin akan semakin sukar untuk kita kendalikan, ya, karena masalahnya tentu bisa saja malah menjadi semakin rumit. Terlampau merasa senang itu bisa menghancurkan naluri bisnis kita. Nah, kalau itu sudah terganggu, target ambisi yang pada bulan lalu kan memang udah diramalkan agak menurun gitu. Di bulan ini bukan saja kestabilannya sulit dipertahankan, malah potensi menurunnya semakin menjadi-jadi. Lengan tersingsing, labirin kian transparan. Lengan tersingsing artinya lengan baju kita sudah kita gulung ke atas. Maka labirin, segala sesuatu yang berkelok-kelok, yang rumit, yang susah ditebak, dapat kita lihat jauh lebih jelas lagi. Lengan tersingsing, labirin kian transparan. Seperti Anda ketahui, terutama ada yang memiliki buku ramalan tahun macan air 2022 Imlek 2573, tentunya sadar betul bahwa predikat tadi, kata kunci tadi, ya, melekat pada bulan Imlek yang ke-11, yakni yang seringkali atau yang lazim disebut sebagai cap Imlek. Juragan yang baik hati, kita bertemu kembali untuk membicarakan dinamika tersebut dan tentu saja peluang bisnis Anda sendiri. Nah, oleh sebab itu, marilah kita pahami lebih jauh lagi. Kalau kita berbicara labirin, maka kita pahami bahwa itu adalah sesuatu yang bersikap complicated, yang simpang siur, yang bahkan susah untuk diurutkan dengan baik. Ya, karena apa? Karena masalahnya tentu saja akan tumpang tindih dan susah diluruskan satu persatu. Karena kita harus membutuhkan kecermatan yang luar biasa. Oleh karena itu, boleh dibilang bulan Imlek yang satu ini butuh ekstra waspada kita, ya, butuh ekstra kecermatan kita, ya, agar segala sesuatunya, apakah itu deraannya, masalahnya, ataupun potensi daripada bisnis itu sendiri tidak akan lolos dari pengamatan kita. Dan kalau kita berbicara lengan tersingsing, seperti tadi di awal sudah saya sampaikan, adalah lengan baju. Artinya kan kita udah siap bekerja nih, ya. Kita harus bisa turun tangan sendiri, ya. Jangan terlalu mengandalkan pihak lain. Kenapa? Kalau kita mengandalkan pihak lain, tentu saja, ya, apa yang tadi dikatakan sebagai labirin akan semakin sukar untuk kita kendalikan, ya, karena masalahnya tentu bisa saja malah menjadi semakin rumit, ya. Oleh karena itu, turun tangan langsung ke lapangan adalah satu hal yang sangat bijaksana. Jadi segala sesuatunya harus kita persiapkan dengan matang, ya. Kalau sudah demikian, hambatan pun akan mudah kita hadapi dengan baik, dengan sikap yang benar-benar tegar. Problema yang patut kita pedulikan sebagai dampak daripada masalah tadi tentu saja adalah hal atau sesuatu yang begitu cepat kita rasakan, merasa senang. Jadi terlampau senang atau sebaliknya.
Ini yang perlu kita waspadai benar. Kenapa? Karena bisa berdampak negatif. Ya, dampak negatifnya bukan saja objektivitas kita menjadi sukar untuk kita wujudkan, daya tangkal kita. Daya tangkal kita terhadap berbagai masalah pun dikhawatirkan melemah, makin terminimalkan. Nah, kalau kita merasa cepat senang, kan mestinya enak dong. Kalau kita merasa senang, berarti ada kabar gembira. Namun kalau kesenangan itu terlalu cepat dirasakan, ya, terlalu luar biasa, ya, karena yang namanya terlalu, ya tentu saja mengandung resiko yang patut kita waspadai. Nah, pada Cap It Gue ini, pada bulan Imlek yang ke-11 ini, terlampau merasa senang, cepat-cepat merasa senang, itu bisa menghancurkan naluri bisnis kita. Ya, karena dalam berbisnis kita tidak hanya membutuhkan logika saja, tapi juga adalah naluri bisnis. Nah, kalau itu sudah terganggu, naluri bisnis terganggu, target ambisi yang pada bulan lalu kan memang udah diramalkan agak menurun gitu. Di bulan ini bukan saja kestabilannya sulit dipertahankan, malah potensi menurunnya semakin menjadi-jadi. Ini yang harus diwaspadai benar. Sebaliknya, kalau kita merasa sedih atau kehilangan harapan, wah, kalau gua denger-denger sih sekarang nih bakalannya banyak macam masalah nih, ya, beli ini nggak boleh, beli itu nggak boleh, gua pusing deh gitu ya. Nah, kalau kita kehilangan harapan, kita kehilangan keyakinan, ya, tentu saja matematika logika kita jadi amburadul, ya, kita tidak bisa berpikir sebagaimana mestinya, ya. Nah, kalau udah demikian, maka tujuan pun bisa menjadi kalah kabut juga, ya, bisa melenceng dari perencanaan sebelumnya, dan bukan tidak mungkin segalanya menjadi terabaikan juga kan. Oleh sebab itu, untuk menanggulangi semua hal yang boleh dibilang nggak masuk akal dan nggak masuk naluri tadi, maka kita patut menyingsingkan lengan baju kita. Ya, itulah jalan keluarnya, itulah solusinya. Nah, kalau lengan sudah tersingsing, kita harus berani, tegar, maju, ya, ke gelanggang atau ke kancah bisnis itu sendiri. Nah, cara pandang yang bersifat objektif akan terwujudkan juga. Kenapa bisa terwujudkan? Karena kita bisa melihat langsung, tidak cuma mendengar, tidak cuma mengira-ngira, gitu kan? Jadi naluri kita, logika kita itu akan aktif, ya, nggak akan termandulkan oleh berbagai masukan yang nggak karuan, gitu ya. Nah, tentu saja semuanya itu akan bisa kita jadikan sebagai pedoman dasar, sebagai pijakan, ya. Nah, dengan kata lain, kalau lengan sudah tersingsing, segalanya akan menjadi lebih objektif deh. Pokoknya kalau kita objektif, maka analisis kita terhadap sesuatu makin tajam. Nah, kalau makin tajam, semua lika-liku permasalahan akan menjadi gamblang, ya. Analisis kita betul-betul bisa handal, ya. Nah, untuk itu tentu saja kita butuh keyakinan dong, ya. Keyakinan yang kemudian tentu saja harus kita pandang secara positif. Jangan yakinnya setengah-setengah, harus full, ya. Percaya pada diri sendiri. Nah, kalau itu bisa diwujudkan, maka ya segala sesuatu akan terfokus utamakan. Nah, kalau udah terfokus utamakan, maka masukan apapun, apalagi pendapat yang bersifat abal-abal, udah deh, nggak akan lagi membelenggu benak kita, gitu ya. Nah, kalau udah seperti itu, maka cepat senang atau sebaliknya, cepat merasa kehilangan harapan, mudah tersingkir pula. Jadi tegasnya, dengan percaya pada kemampuan diri sendiri, maka sumber daya diri kita tuh akan mencuat ke permukaan. Keberuntungan, nggak usah dibilang,
pasti lebih mudah diwujudkan, ya. Bahkan sangat mungkin meningkat signifikan. Para juragan yang baik hati, dimanapun Anda berada, karena kesuksesan Anda adalah tujuan yang harus kita tempuh secara bersama-sama, ya. Kesuksesan yang bukan sekedar setengah jalan, tapi kesuksesan yang bisa membuat kita maksimal dan terpuaskan. Oleh sebab itu, kita patut menyimpulkan, ya, apa sih yang harus kita perbuat pada era Cap It Gue bulan ke-11 Imlek ini, yaitu harus betul-betul bersikap yakin, ya, menanamkan keyakinan pada benak dengan sepenuhnya, ya. Nah, dengan begitu maka kita tidak akan ragu untuk menyingsingkan lengan baju kita, sehingga segala masalah dapat kita selesaikan dengan baik, sehingga kesuksesan pun akan datang dengan sendirinya. Setelah ini, kita akan membahas bagaimana setiap show hendaknya bersikap agar keberuntungannya betul-betul terlancarkan. Show macan. Jangan berpangku tangan, kejar peluang. Oh, satu indikasi, ya, yang sangat bagus. Karena kita diminta untuk tidak berpangku tangan. Artinya apa yang akan kita lakukan tentu saja bermanfaat, akan mendatangkan hasil yang baik. Jangan berpangku tangan, kejar peluang. Hindari keluh kesah. Nah, untuk mengejar itu, kalau kita berkeluh kesah, tentu kita akan menghambat diri kita. Karena tentu saja performa kita dianggap bohongan, ya. Kemampuan kita dianggap bohongan oleh orang di sekitar kita, terutama oleh para mitra dan relasi bisnis. Kita harus waspada itu. Hindari keluh kesah, kerisauan terkendali, keyakinan mudah diwujudkan. Ya, kalau Anda menyimak apa yang tadi telah dijelaskan di awal, keyakinan itu merupakan hal terpenting. Jadi kalau Anda tidak lagi risau, maka keyakinan akan terwujudkan. Sepak terjang takkan mungkin mendatangkan hasil yang tidak sepadan. Kalau Anda nggak berkeluh kesah, Anda punya keyakinan, dan Anda tidak berpangku tangan, kejar semua peluang, maka sepak terjang Anda itu akan mendatangkan hasil yang tidak sepadan. Walaupun dibandingkan dengan 2 bulan yang lalu keberuntungan Anda belum beranjak naik kembali, tetapi potensinya tidak akan menurun, melainkan setidak-tidaknya stabil. Potensi naik tentu saja ada, walaupun itu perlu Anda perjuangkan benar. Tetapi terbuka toh, sukses selalu. Sio kelinci. Sio kelinci boleh dibilang punya keberuntungan yang masih stabil. Walaupun kecenderungan menurun, patut kita waspadai. Tolong Anda yang bersio kelinci pedulikan benar kalimat berikut. Jangan sanksi, kejar segala kesempatan. Rupanya, kesangsian Anda lah yang sangat mungkin menjadi penghambatnya. Kalau Anda nggak sanksi, Anda punya kejaran akan berkeyakinan, gitu ya. Nah, hindari keliru persepsi. Jadi, diramalkan bahwa Anda gampang sekali nih keliru dalam mempersepsikan sesuatu. Ya, bisa terjadi malah salah paham terhadap apa yang dikatakan orang lain atau yang diperbuat oleh orang lain. Nah, ini patut diwaspadai benar. Resiko terbesarnya sebetulnya apabila Anda tidak berani berperan. Jadi, walaupun keliru persepsi itu punya peluang yang mengkhawatirkan, katakanlah,
Tetapi yang paling menjadi resiko adalah kalau Anda nggak mau bergerak, ya, tidak mau berperan sebagaimana mestinya. Nah, sepak terjang Anda takkan mengecewakan, asalkan dilakukan dengan keteguhan. Ya, saya simpulkan bahwa Anda tidak perlu sanksi. Dan kalau Anda tidak sanksi, Anda tidak perlu juga keliru persepsi, sehingga apa yang Anda lakukan kelak, sepak terjang Anda tidak mungkin mengecewakan Anda. Bahkan, bukan tidak mungkin, Anda dapat menstabilkan kecenderungan yang tadi di awal diamalkan akan menurun. Sukses selalu. Sio Naga, jangan abai, manfaatkan era keterbukaan. Kalau kita bicara ada keterbukaan, berarti ada peluang. Nah, kalau Anda abaikan, kesalahan Anda sendiri. Nah, oleh sebab itu, pasang telinga Anda, buka nih. Jangan sampai kehilangan informasi. Dan buka juga celikan mata Anda agar kesempatan di depan mata justru tidak menghilang, ya, tidak tertutup oleh awan yang gelap. Nah, kenapa dikatakan demikian? Karena awan gelap itu bisa terjadi karena Anda ciptakan sendiri. Apa itu? Ada kalimat lanjutan yang mengatakan bahwa hindari keserakahan. Nah, jangan-jangan keserakahan itulah awan gelapnya. Jadi Anda patut menyingkirkan keserakahan. Nah, aksi membabi buta bisa menyimpangkan tujuan. Kalau Anda nggak serakah, nggak mungkin bisa bersikap membabi buta. Ya, nah kalau demikian adanya, maka sepak terjang pun takkan mungkin terhalang. Apalagi kalau situasinya sudah dalam pengamatan. Nah, kalau kesemuanya itu, apa ya kesemuanya itu? Jangan abai, ya. Kemudian juga jangan serakah, ya. Jangan bersepak terjang membabi buta. Maka segala sesuatunya akan berkelancaran dan mendatangkan keberuntungan yang luar biasa. Oleh sebab itu, nggak heran lah kalau potensi atau keberuntungan atau rezeki Anda diramalkan akan melompat signifikan. Ya, jangan disia-siakan. Sukses selalu. Sio ular, jangan asalan gunakan pos pendanaan. Wah, pos pendanaan berarti sumber keuangan, jangan asalan. Waduh, berarti kecenderungan menurun harus diwaspadai ini. Ya, jangan-jangan bisa menukik tajam. Enggak, ya. Karena potensi keberuntungan Anda diramalkan stabil dengan peningkatan yang agak, ya, nggak terlalu besar sih, ya lumayan. Kenapa? Karena memang sio ular itu masih didera oleh ketidakselarasan, oleh deraan ciong. Ini yang harus diwaspadai. Nah, oleh sebab itu jangan asalan gunakan pendanaan. Keuangan patut dipegang teguh, diperketat. Hindari sikap takabur, nggak boleh sombong, nggak boleh angku, ya, nggak boleh sok-sokan. Peluang di depan mata butuh ekstra kecermatan. Jadi ada peluang, tapi kalau Anda nggak cermat, nggak bisa melihatnya dengan jelas. Jadi Anda perlu ekstra cermat. Sepak terjang takkan menjadi rancu, ya, kalau sebelumnya telah sangat direncanakan. Nah, agar keberuntungan Anda tidak menurun, ya, tetapi Anda tuh diramalkan nggak akan menurun sih, ya, jangan khawatir. Tapi supaya lebih naik, bagaimana? Supaya lebih naik, yang paling penting Anda punya rencana kerja yang baik. Nah, kalau itu Anda lakukan,
keuangan kemudian dikendalikan dengan baik, nggak bersikap takabur, cermat melihat peluang, maka sepak terjang Anda akan menghasilkan sesuatu yang lumayan. Sukses selalu. Sio kuda. Jangan sok tahu ketika hadapi hambatan. Artinya apa? Ada hambatan, Anda jangan mentang-mentang, oh saya senior, saya luar biasa, pengalaman saya hebat. Jangan. Kalau itu Anda lakukan, keberuntungan Anda dikhawatirkan menukik tajam. Padahal sio kuda kan lagi diunggulkan ya di tahun macan air Imlek 2573 ini. Jadi tolong deh, jangan bersikap sok tahu ya, supaya hambatan tersingkirkan dengan sendirinya. Nah, selain itu Anda diminta untuk tidak berburuk sangka. Hindari berburuk sangka. Sikap rendah hati makin pantas dikedepankan. Di sini tentu saja ada satu yang patut kita curiga ya. Jangan-jangan Anda mungkin akan tinggi hati ya. Nah, kecenderungan itu tentu saja patut diwaspadai. Kalau Anda tinggi hati, orang lain tentu saja akan bertindak berbeda, tidak semestinya seperti biasanya. Dan kemudian Anda makin berburuk sangka. Potensi Anda jangan-jangan lenyap karena hal semacam itu ya. Jangan sampai relasi Anda kemudian kabur oleh karenanya. Nah, sepak terjang Anda takkan berbuah kendala. Nggak akan menjadi masalah kalau Anda nggak pernah menspekulasikan sepak terjang itu sendiri. Jadi, kalau Anda tidak bersikap sok tahu, tidak berburuk sangka, dan Anda selalu rendah hati, maka sepak terjang Anda tidak akan mungkin menyimpang, dan keberuntungan Anda, walaupun menurun, tidak akan bersifat drastis fatalis. Sukses selalu. Sio kambing. Jangan sia-siakan peluang di depan mata. Luar biasa, ada peluang di depan mata. Jadi kalau peluang di depan mata kan nggak usah ngoyo gitu ya. Tinggal kita kendalikan, kita tangani dengan sebaik mungkin, maka peluang itu akan menjadi keberuntungan. Dan tentu saja memang keberuntungan Anda di bulan yang satu ini diramalkan stabil. Kalaupun menurun ya sedikit, naik ya juga nggak terlalu banyak gitu ya. Nah, jangan sia-siakan peluang di depan mata, patut dicamkan benar. Hindari sikap ayalan ya, sikap mau-mau boleh, nggak boleh ya jangan. Ya, Anda harus lebih serius ya, terutama adalah menanggapi keinginan mitra ataupun relasi bisnis. Juga tentunya Anda patut ya mengindahkan masukan dari teamwork Anda sendiri. Hindari sikap ayalan. Kesiapsiagaan aksi tidak pantas apabila tergadaikan. Jadi Anda harus siap siaga, jangan kemudian kesiagaan Anda itu kemudian direbut oleh orang lain ya. Anda harus memegang kendalinya. Sepak terjang takkan menyimpang, asalkan ambisi senantiasa dikukuhkan. Nah, satu hal di sini kita perlu garis bawahi bahwa Anda tidak boleh menyia-nyiakan peluang di depan mata. Anda nggak boleh abai, harus lebih serius. Tidak boleh kemudian lupa atau mengabaikan kendali yang seharusnya Anda pegang teguh. Nah, kalau itu bisa dilakukan, maka segala sesuatu, terutama ambisi, itu dapat Anda lambungkan dengan sepak terjang yang baik. Sukses selalu.
Gua sih mendingan tidur aja deh. Banyak nih kerjaan di depan mata pun susah ambil katanya. Ya, begitulah kebanyakan daripada Anda yang bersio monyet ya. Karena merasa frustrasi, banyak kegagalan di era yang sangat tidak selaras ini. Di era ciong ini memang hambatannya terlalu banyak. Ya, kecuali jumlah nilai keberuntungan Anda pribadi memang lebih daripada standar. Nah, kalau itu memang seperti itu, tentu keberuntungan Anda tidak jelek gitu ya. Namun di bulan Imlek yang 11 ini, semua yang bersio monyet patut menyimak hal ini. Jangan putus asa. Tekadkan kesuksesan Anda ya. Jadi Anda harus bangkit, bangkit dan bangkit. Hindari sikap bermalasan. Ya, kalau banyak hal selalu mendekah, Anda biasanya kemudian skeptis dan bermalasan. Peluang terbuka butuh keseriusan pengelolaan. Jadi, bulan Imlek ke-11 ini peluangnya terbuka lapang. Sayang kalau Anda kemudian tidak menganggapnya serius, tidak mengendalikannya dengan serius. Jadi, Anda patut bangkit, bangkit, dan bangkit. Sepak terjang tak akan keliru sasaran apabila hasrat telah tertekad bulatkan. Jadi, pertama, Anda nggak boleh putus asa. Anda harus bangkit karena ada peluang di depan mata yang butuh jamahan Anda agar kesuksesan dapat Anda genggam. Nah, untuk itu Anda tidak boleh malas dan Anda harus mengejarnya dengan keseriusan pengendalian. Dan kalau itu semua Anda tekad bulatkan dengan ambisi yang Anda gelorakan, maka sepak terjang Anda akan membuahkan hasil yang luar biasa signifikan. Peningkatannya tentu saja sangat memuaskan. Sukses selalu. Sio ayam. Jangan bernafsu untuk mengubah tujuan. Apapun yang sedang terjadi, apapun yang Anda alami dalam 1-2 bulan belakangan ini, janganlah kemudian menjadikan Anda untuk berpikiran menyimpang, mengubah tujuan yang sebetulnya sudah benar. Kecuali memang selama ini bidang bisnis Anda memang dianalisis tidak berkecocokan. Jadi, tolong dicamkan benar, jangan bernafsu untuk mengubah tujuan. Hindari hasutan. Jadi, satu, Anda mau mengubah tujuan harus diwaspadai. Kedua nih, hasutannya banyak gitu. Udah deh, kalau lu begini mendingan ini deh, begini deh gitu ya. Nah, hati-hati ya. Hindari hasutan. Pendirian dan keyakinan sendiri harus tetap diutamakan. Walaupun banyak masukan, bukannya kemudian kita pantas menolak mentah-mentah, ya, kita patut mempertimbangkannya dengan baik dan tidak segampang itu, tidak menggampangkan perubahan tujuan. Nah, sepak terjang pun takkan tersesat di persimpangan kalau haluannya terfokus. Jadi yang penting sebetulnya bukan berubah tujuan, tapi memegang haluan bisnis Anda dengan sebaik mungkin. Karena walaupun ada gangguan, gangguan tersebut toh juga akan terlewatkan pula. Kalau itu bisa Anda lakukan, kecenderungan menurun tidak akan mungkin fatalis. Ya, kestabilan justru terbuka. Setidaknya kalaupun menurun masih dalam pengendalian Anda dan masih pula cukup memuaskan. Sukses selalu. Sio Aji, jangan kepalang, tingkatkan aksi dan asa.
Artinya apa? Jangan tanggung-tanggung deh, kalau mau beraksi, manuverkan aja tuh aksi. Kalau punya harapan, asa, ya harus ditekad bulatkan dengan tujuan yang luar biasa gemilang dong. Jangan nanggung-nanggung deh, ya. Artinya apa? Memang peluangnya terbuka. Keberuntungan Anda bisa melompat luar biasa. Itu yang kita harapkan dapat Anda wujudkan. Nah, untuk mewujudkan itu, Anda harus menghindari aksi yang setengah hati. Ya, entar bisa nggak sih? Jangan-jangan kejeblos nih gue nih, gitu ya. Nah, kalau Anda sudah berpikir kejeblos, ya kejeblos lah bisa. Jadi Anda harus membulatkan keyakinan Anda. Ingat, Anda mesti dengar dulu tuh, ya, penjelasan pada awalan. Keyakinan sangat diperlukan. Nah, hindari aksi setengah hati, kejaran terpadu, patut disiasat rencanakan. Artinya, kejarannya harus terpadu. Jadi Anda tidak boleh menganggap ringan, menganggap enteng kerjasama dari para mitra dan juga teamwork Anda. Ya, sumber daya ini patut Anda sinergikan sebagai suatu kekuatan tentunya agar lompatannya bisa betul-betul bagus sekali, bisa signifikan. Ya, nah sepak terjang tak akan hianati hasil, ya, asalkan diupayakan dengan keyakinan. Jadi sekali lagi keyakinan. Kalau Anda tidak kepalang, Anda betul-betul sepenuh hati menerapkan aksi dan harapan, maka sepak terjang Anda akan membuahkan hasil yang sangat memuaskan. Sukses selalu. Sio babi. Sio babi memang ciao, tetapi bukan berarti potensinya menjadi hilang begitu aja. Bahkan kenaikannya patut diupayakan dengan baik dan benar. Jangan sampai menjadi hanya sebatas keterbatasan saja gitu ya. Jadi patut Anda upayakan agar bisa maksimal. Jangan enggan kedepankan sikap toleran. Nah, artinya Anda punya toleransi dipertanyakan di bulan Imlek yang satu ini. Jadi Anda tidak boleh bersikap angkuh, apalagi keras kepala. Ya, hindari sikap pasif. Anda nggak boleh diam sendiri. Nggak boleh seolah-olah Anda tuh pimpinan yang kemudian cuma main tunjuk. Ya, Anda juga perlu turun ke lapangan gitu ya. Dan ini tentu saja akan membawa pihak-pihak yang terlibat atau pihak-pihak yang menjadi teamwork Anda itu ikut serta ya bersepak terjang bersama Anda. Hindari sikap pasif. Keterbukaan peluang tidak pantas apabila diabaikan. Ingat loh, ada keterbukaan peluang. Sepak terjang tak akan menjadi percuma kalau manuver aksi sebatas kemampuan. Nah, satu ya, ingat ya, Anda tidak boleh tidak toleran, harus lebih toleran ya, jangan keras kepala. Dan Anda tidak boleh berdiam diri, harus bersikap aktif dan mengaktifkan teamwork Anda dan kemitraan Anda. Ya, karena peluangnya nggak boleh ditangani dengan setengah hati. Kemudian manuver aksi harus dibatasi kemampuan, jangan ngoyo, jangan nanti tidak punya kemampuan memaksakan diri. Ini yang bisa menjebloskan keberuntungan Anda. Kalau tidak, peningkatannya cukup memuaskan. Sukses selalu. Sio tikus, jangan hilang sabar, stabilkan pengejaran. Artinya apa? Anda tuh seringkali di bulan Imlek ke-11 ini bisa kehilangan kesabaran.
Apakah kemudian mau marah-marah? Apakah kemudian tergesa-gesa? Ya, nggak tahu juntrungannya mau kemana. Pokoknya mesti begini deh. Nah, ini yang harus diwaspadai. Kalau Anda tidak sabar, maka pengejaran juga tidak akan stabil. Ya, bisa maju, bisa mundur, bisa stagnan di tempat. Ya, ini yang harus diwaspadai. Hindari celaan. Kelemahan siapapun tidak pantas diumbar ke permukaan. Ini mengindikasikan bahwa Anda memang punya keberuntungan terkoreksi, ya. Walaupun tidak terlalu besar, harus diwaspadai, jangan sampai menukik lebih dalam lagi, ya. Mudah-mudahan bisa Anda stabilkan dengan cara menghindari celaan tadi. Siapapun tidak boleh Anda celak, gitu ya. Bahkan pesaing bisnis pun tidak boleh Anda jelek-jelekkan, karena dengan menjelekkan pihak pesaing, Anda sama saja menjelekkan diri sendiri. Segala sesuatunya, hal mengenai itu, ya, kelemahan pesaing tidak boleh diumbar ke permukaan. Sepak terjang takkan menjadi stagnan, tidak akan berhenti di tempat, ya, diam di tempat. Kalau skala kebertahapannya selalu diterapkan. Jadi satu, Anda nggak boleh hilang sabar. Kedua, nggak boleh mencela. Bahkan kelemahan pihak pesaing tidak boleh Anda ungkap ke permukaan. Kalau bisa Anda tutupi dulu deh. Karena kejelekan mereka kalau Anda bongkar, Anda akan juga mengalami hal yang sama di kemudian. Itu yang harus dihindari benar. Dan sepak terjang Anda tidak akan menjadi stagnan kalau Anda melakukannya secara bertahap. Dengan demikian kecenderungan menurun akan terstabilkan dan bukan tidak mungkin meningkat walaupun tidak terlalu besar. Sukses selalu. Sio kerbau. Jangan hanyut terbawa gejolak perasaan. Nah, ini mengindikasikan di bulan Imlek ke-11 ini Anda lebih bawa perasaan daripada logika. Nggak ada salahnya sih, tapi jangan sampai terhanyutkan. Sebaik-baiknya kalau kita terhanyut, tentu saja tidak akan memperoleh hal yang baik tadi, gitu ya. Sebaik-baiknya tidak akan menjadi yang baik, gitu ya. Nah, ini yang harus kita waspadai. Jangan hanyut terbawa gejolak perasaan. Perasaan justru dapat Anda arahkan untuk sebuah inovasi atau kreativitas. Itu bukan yang tidak mungkin, ya. Hindari emosi yang berlebihan. Emosi dalam konteks bahasan ini, dalam konteks peramalan ini patut dipahami. Emosi bukan hanya marah, ya, tetapi terlalu bersukacita, terlalu marah, ya, terlalu cepat senang, terlalu marah, terlalu sedih, terlalu khawatir, terlalu takut. Semua yang terlalu itu tidak boleh. Yang berlebihan itu tidak boleh. Anda patut menstabilkan perasaan Anda, ya. Jangan terbawa oleh hal-hal yang sifatnya negatif. Stabilitas performa makin patut dikedepankan. Performa Anda, ya, tampilan Anda, kemampuan Anda itu akan menjadi tolok ukur bagi kemajuan Anda, ya, bagi peluang bisnis Anda sendiri. Sepak terjang takkan tersendat asal bersandar pada aspek pengalaman. Nah, karena Anda bisa terhanyut oleh perasaan dan logika, artinya tidak bermain, tidak berperan sebagaimana mestinya, maka pengalaman hendaknya Anda jadikan sebagai rujukan. Dengan demikian, kestabilan bisnis, kestabilan keberuntungan dapat Anda wujudkan dengan baik. Sukses selalu. Juragan yang baik hati, 12 sio sudah dikemukakan, ya, bagaimana dinamikanya kelak, ya.
Tentu saja, apa yang telah disampaikan itu harus juga mengacu kepada peramalan yang bersifat awalan. Jadi dengan kata lain, Anda jangan hanya menyimak sio Anda sendiri, tetapi juga terlebih dahulu harus menyimak awal aja. Yang penting Anda selalu sukses, sukses, sukses. Semakin meningkat, sukses, sukses selalu.